Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Duma Jayanti Munte. Jangan lupa YouTube aku di subscribe dan dipencet loncengnya supaya kalian tuh selalu dapat informasi terbaru dari video aku tentang Jafra. Di video kali ini aku lebih pengen sharing sih, bukan review produk, tapi aku pengen sharing karena udah lumayan banyak teman-teman terdekat aku, teman-teman sosmed aku yang bertanya cerita perjalanan aku di Jafra seperti apa, sampai bagaimana bisa sampai saat ini. Jadi aku pengen sharing tentang perjalanan aku di Jafra aja teman-teman. Dan semoga video ini bisa menginspirasi buat tim aku, buat teman-teman aku yang belum join atau yang sudah join tapi masih maju mundur. Jadi semoga video ini bisa memberkati teman-teman semua. Jafra, 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 oh Jafra. Perjalanan aku di Jafra, aku join Jafra itu memang sebenarnya di tahun 2019. Di 2019 tepatnya di bulan Juli. Pada saat itu aku sama sahabatku join Jafra. Waktu pertama kali aku join Jafra, aku tuh bener-bener gimana ya, kayak belum tahu tujuan aku tuh apa gitu. Hanya aku memang pengen coba produknya pada saat itu. Dan pada saat itu juga pertama kalinya di dalam hidup aku menjadi ibu rumah tangga, pure 100% ibu rumah tangga. Aku resign dari pekerjaan aku. Nah, karena baru resign, aku tuh happy, teman-teman. Happy dalam arti kayak yang tadinya rutinitas kerja, pulang, ngurus anak tuh kayaknya setelah bebas tuh aku kayak punya waktu lebih banyak lagi sama anak aku, dan aku juga punya waktu lebih banyak lagi untuk main sama teman, hangout seperti itu. Jadi aku tuh kayak happy banget. Setelah aku join, aku tuh belum kayak apa ya, kayak belum mau tahu juga gitu Jafra itu gimana bisnisnya. Jadi aku tuh happy dengan kegiatan aku pergi ke luar negeri untuk just tip. Untuk teman-teman terdekat aku tuh pasti tahu lah kerjaan aku tuh di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2019 aku tuh sering banget ke Bangkok untuk just tip gitu. Seru banget guys, bener-bener kayak aku tuh nggak ingat sama Jafra juga gitu kan. Itu awal karir aku. Sampai aku singkat nih ceritanya, sampai akhirnya di bulan Desember tuh papa mertua aku sakit sehingga aku berpikir kayaknya nggak mungkin lagi nih aku just tip ke luar negeri gitu, karena memang aku kan di sini gimana ya, yang handle suami, maksudnya aku yang perhatikan keluarga aku di sini gitu bersama keluarga besar aku di rumah. Akhirnya aku discuss sama suami, memang kayaknya nggak mungkin juga deh ke Bangkok lagi untuk sementara waktu itu. Akhirnya aku mikir dong, wah tapi kan harus punya penghasilan juga gitu kan, karena aku terbiasa bekerja. Sampai akhirnya aku mikir ya udah deh lanjutin aja online shop, misalkan just tip dari mall atau dari manapun gitu kan. Singkat cerita, COVID datang dong. Udah isu di Februari, udah ada COVID segala macam, sehingga udah pasti nggak bisa lanjut lagi ke luar negeri gitu. Even mertuaku puji Tuhan banget semakin membaik di awal tahun 2020. Sampai akhirnya aku terus jualan. Aku jualan apa aja teman-teman, yang disebut dengan palu gada, apa yang lu mau gua ada. Itu benar-benar terjadi sama aku. Aku punya satu WhatsApp group yang aku jualin semuanya gitu, bener-bener dari panci, dari pokoknya semuanya deh, baju-baju, mainan anak gitu kan, karena memang aku punya online shop mainan dan sampai sekarang puji Tuhan masih berjalan gitu kan. Nah, singkat cerita, ternyata jualan juga ya berapa sih untungnya, paling satu item kan 10.000, paling banyak juga 20.000 gitu kan. Dan laku tuh paling mentok paling ya kadang-kadang ada sih banyak, tapi pada saat COVID datang tuh bener-bener drop gitu loh. Mainan tuh yang tadinya lumayan rame tuh sepi banget, udah mulai kayak sedih gitu, kayak wow gimana nih gitu kan. Sampai akhirnya di bulan 4, itu di bulan April tepatnya, aku kan masih jualan ya, jadi kayak dan suami masih kerja, jadi aku masih berasa ya udahlah pekerjaan aku ini sampingan aja gitu kan. Jadi mau laku 1-2 barang ya udah, aku bersyukur aja. Sampai ceritanya nih yang bener-bener membuat aku kayak drop banget adalah di saat suamiku tuh kena cut dari kantornya. Jadi di bulan 4 April 2020
suamiku tuh bener-bener di-cut tiba-tiba dari kantor karena kantornya tuh collapse, bangkrut lah ibaratnya kayak gitu. Wow, teman-teman, di situ bener-bener banget aku langsung terdiam dan gak pernah terbersit di otak aku kita berdua tuh bener-bener gak kerja. Wow, kayak wah Tuhan, kok bisa begini ya gitu kan. Apalagi aku bener-bener resign tuh karena persetujuan suamiku untuk aku fokus sama anakku kasih. Tapi Tuhan kasih kita situasi aku sama suami aku nggak bekerja di April 2020. Wah, akhirnya di situ aku kayak aduh, kok begini Tuhan, berarti aku harus do something, aku harus berbuat sesuatu karena aku sudah berkeluarga, aku juga punya anak yang harus aku support secara biaya, secara kebutuhan pribadinya. Akhirnya aku belum mikir ke Jafra pada saat itu, aku belum connect ke Jafra, yang membuat aku langsung bener-bener langsung oke, oh iya, gue kan member Jafra, gue kan konsultan Jafra itu ketika aku melihat sosmed, sosial media itu upline-ku yang sekarang, yang aku bersyukur banget kenal dia, namanya Mega Dirila, dan dia seorang ambasador Jafra pertama di Jabodetabek. Itu upline-ku, aku lihat dia semakin berkembang di Jafra. Dan bukan hanya itu aja teman-teman, sahabat-sahabat terdekat, orang-orang terdekat di sekeliling aku, adik-adik kelas aku waktu di kampus, di perkuliahan musik, itu benar-benar sukses di Jafra. Dari situ, aku tuh langsung kayak, wow, Jafra, oh iya, gue kan udah konsultan dari tahun lalu. Akhirnya aku coba gali lagi tentang Jafra di bulan April itu. Sampai akhirnya aku lihat temen aku, adik kelas aku yang pribadinya tuh menurut aku tuh sangat kalem gitu ya, yang pembawaannya itu sangat pendiam, kalau diajak ngomong yang ngomong, bercanda ya bercanda, nyambung, tetap nyambung, tapi tipe kalem. Dia bisa sampai di titel manager. Jadi di Jafra itu ada titelnya ya teman-teman ya, di titel manager, dan itu salary-nya udah jutaan gitu. Nah di situ aku punya semangat baru, wow, berarti gue harus coba nih bisnis ini gitu kan. Dan aku lihat sahabat-sahabat terdekat, orang-orang sekeliling terdekat itu sukses di Jafra. Akhirnya aku hubungi dong Mega, adik aku yang ambasador itu. Aku bilang, please dong, aku pengen serius nih deh, aku begini, aku ceritain suamiku kena cut, aku juga lagi susah online shopnya, please help me gitu kan. Terus dia kayak gitu, dia langsung kayak support aku, bener-bener kasih secara ilmu produk, secara ilmu bisnis, dia bener-bener begini, dan aku pelajari teman-teman. Dan sampai saat ini kurang lebih berarti aku 3 bulan, aku merasakan yang luar biasa banget berkat dari Jafra. Tuhan mungkin saat ini memberikan dan aku berharap untuk selamanya sih ya gitu, karena memang bisnis ini untuk jangka panjang. Tapi aku benar-benar terberkati banget, suami aku, anak aku, rezeki dari Tuhan melalui Jafra. Dibilang apa ya, kok bisa gitu kan, banyak yang bertanya, gila ya lu kok keren banget eksekutif manager dalam waktu 3 bulan. Semua itu karena Tuhan, bener-bener semua karena kebesaran Tuhan. Karena dari awal waktu aku hubungin Mega, aku bilang aku mau belajar tentang bisnis ini, dan tolong bantu aku gitu kan. Selebihnya aku itu hanya berdoa sama Tuhan, biar kiranya Tuhanlah yang apa ya, kadang tuh kekuatan kita tuh udah nggak mampu, tapi kalau kita minta sama Tuhan, semuanya itu bisa terjadi dengan cepat tanpa dugaan kita. Itu yang aku rasakan setelah aku join di Jafra 3 bulan. Akhirnya aku mulai berkarir di Mei. Di Mei aku langsung naik titel Star Consultant 3. Di bulan Juni Tuhan kasih aku lebih lagi eksekutif manager, sampai sekarang aku masih di titik eksekutif manager, tapi gaji aku tuh udah bisa 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Itu bener-bener membuat aku kayak, Tuhan, wow gitu, kayak ini bisnis gokil gitu. Dan aku bikin video ini teman-teman, mungkin saat ini teman-teman ada yang pernah merasakan pengalamannya seperti aku, yang kayak aku kayak terharu gitu, kayak aduh, kayak gimana ya, kayak hopeless karena pandemi ini tuh bener-bener mengubah dunia ini ya nggak sih gitu kan. Kayak perusahaan juga banyak yang meng-cut karyawannya, banyak pengusaha yang drop,
Itu benar-benar terjadi kan untuk saat ini teman-teman. Tapi percaya deh, banyak hal yang bisa kita dapat asal kita itu punya yang namanya pengharapan, asal punya yang namanya semangat. Jadi buat teman-teman di sini yang punya kondisi sama di bulan-bulan aku sebelumnya, waktu aku di bulan April, ayo bangkit dan gali kamu punya apa. Saya bukan ngomongin soal Jafranya ya, mungkin kalau teman-teman mau gitu ya, kayak mau coba tahu, aku sangat buka hati aku, sangat buka waktu aku untuk bantu kalian. Tapi di luar Jafra pun, apapun itu, teman-teman harus punya yang namanya pengharapan dan semangat. Karena itu aja yang aku pelajari 3 bulan ini. Dan di Jafra, aku banyak banget belajar secara personality. Uang itu bonus, uang itu tuh bless, kayak tambahan. Tapi yang membuat aku sekarang kayak wow gitu, aku tuh banyak banget kejadian-kejadian pengalaman hidup aku bersama tim aku tuh yang membentuk personality aku tuh lebih positif gitu. Mungkin kalau suami aku bisa lebih merasakan ya gimana yang aku tadi tipikalnya tuh kayak tipikal orang cerewet gitu, kayak ngobrol ngedengerin orang juga kayak kadang-kadang denger enggak gitu. Tapi saya sekarang belajar untuk menjadi pendengar yang lebih baik lagi, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena puji Tuhan banget sekarang aku punya tim yang cukup besar sekali dan orang-orangnya itu luar biasa, dan itu semua memang karena support dari tim-tim Jafra Leaders seperti upline ku Mega Dirila. Aku bener-bener saya thanks banget sama adik kelas aku itu. Dan aku juga thanks banget buat sahabat-sahabat aku yang udah join bersama aku, sama-sama bareng-bareng merintis bareng di Jafra. Dan sekarang melalui kinerja kita semua terberkati dari Jafra gitu. Kemudian teman-teman di Jafra ini juga gimana ya, aku ngerasa tuh kayak belajar gitu. Ternyata kesuksesan itu bukan karena kita jadi seseorang, jadi bos mungkin seperti itu, atau kesuksesan itu bukan berarti gaji kita tuh 100 juta, 50 juta. Ini tanggapan aku ya, ini dari aku gitu. Ternyata kesuksesan itu adalah di saat aku bisa bermanfaat buat orang, aku bisa jadi berkat buat orang. Dan semua aku dapat itu dari Jafra. Banyak sih dari pengalaman hidup aku, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin teman-teman akan ngerti kalau udah tahu gitu ya, udah mengenal orang gitu di saat mereka tuh benar-benar butuh bantuan, terus dia bilang kayak thanks ya Kak Duma gitu. Thanks buat apa ya? Perasaan Kak Duma kayaknya nggak bikin apa-apa. Enggak Kak, kakak udah support aku, udah semangatin aku, makasih ya Kak. Akhirnya ternyata aku bisa. Teman-teman, itu benar-benar di hati aku kayak, wah, aku tuh kayak nggak pernah kayak gini gitu loh. Biasanya tuh aku tuh kayak berbuat sesuatu dulu, misalkan kayak aku tuh bikin kompetisi menang, baru orang tuh kayak, wah makasih ya Kak Duma, karena aku tuh udah berbuat gimana ya nyampeinnya kayak gitu. Tapi padahal aku nggak bikin apa-apa, cuman kayak, halo selamat pagi, semangat ya. Kalau Kak Duma bisa, kamu pasti bisa deh, ayo semangat, bantu orang untuk ada maju di Jafra gitu. Terus besok-besok dia kayak, Kak Duma makasih banget ya, semangat Kak Duma itu membuat aku berlipat-lipat. Nah di situ aku mengerti, wow, sebegitu besarnya ucapan positif aku ke orang lain gitu. Ternyata perkataan kita sederhana banget itu bisa mempengaruhi semangat orang lain. Jadi dari situ aku belajar, oh berarti ucapan aku juga harus yang penuh dengan berkat. Jangan bikin orang down, jangan bikin orang tuh nggak semangat, tapi malah sebaliknya. Aku belajar seperti itu teman-teman di komunitas Jafra ini. Jadi makanya kadang-kadang tuh aku tuh kalau lihat sahabat-sahabat terdekat aku gitu ya, kayak dia punya, mungkin dia jualan juga palu gada. Aku tuh udah pernah jualan kayak gitu, aku udah pernah banget. Dan tuh kayak kadang-kadang tuh aku nyetok, udah di stok nggak laku gitu, aku udah pernah gitu. Rasanya tuh kayak pengen, lu mau nggak sih coba gitu, lu mau nggak sih coba Jafra. Cuman kadang-kadang ya udahlah, hidup orang punya pilihan ya kan, hidup punya pilihan. Ya mungkin teman-teman aku itu punya
jalan yang berbeda, dia pengen sukses di situ. Aku sih selalu doain dan support. Tapi tahu nggak sih rasanya tuh kalau lihat temen sendiri tuh rasanya kayak, ayo sini gue bantu gitu loh. Bukan karena nanti gue yang enak, enggak. Di Jafra tuh enggak kayak gitu. Di Jafra itu siapa yang semangat, siapa yang berbuat, siapa yang sukses membina anak-anaknya, mensupport anak-anaknya, itu yang akan menghasilkan, itu yang akan menuai. Kalau santai-santai nggak ada. Mungkin di tempat lain juga, pekerjaan lain juga aku yakin seperti itu sih teman-teman. Nggak ada kesuksesan itu dengan leha-leha, dengan malas-malasan gitu loh. Tapi satu hal yang paling aku rasakan yang membuat aku semangat di Jafra adalah memang personality aku yang diubah. Bagaimana aku bisa membantu orang untuk sukses, menolong orang untuk merasakan yang apa aku rasakan di 3 bulan di Jafra. Lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman, ayo semangat dan ingat, kesuksesan itu bukan karena gaji kamu besar, bukan karena jabatan kamu tinggi, tapi kesuksesan itu adalah bagaimana diri kamu menjadi menjadi support system buat orang lain. Diri kamu bisa menjadi jalan untuk kesuksesan orang. Bagaimana kita bisa membawa orang terberkati melalui perkataan dan melalui perbuatan kita. Itu yang namanya kesuksesan menurut aku. Yang aku dapat banyak banget hal positif 3 bulan ini di Jafra. Oke, semoga menginspirasi kalian semua. Kurang lebihnya seperti itu. Buat teman-teman semua, apapun pekerjaan kamu, semangat, fokus, tutup kanan, kiri, telinga kamu, fokus sama tujuan kamu, karena banyak orang yang terbantu melalui perbuatan-perbuatan positif kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!